Cahaya. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Kembali berjumpa dengan forum Sawu yang masih tetap setia dengan mandat semua lawan. Pada malam hari ini kita akan mengulas tentang kiprah mahasiswa terkait dengan sebutan sebagai agen perubahan sosial, di mana kiprah ini diwadahi oleh sebuah gerakan-gerakan yang bernama Orkem, organisasi kemahasiswaan. Untuk lebih dalam lagi pengetahuan kita tentang organisasi kemahasiswaan, saya ingin bertanya pada salah satu aktivis organisasi kemahasiswaan, Mas Fajar. Mas Fajar, supaya penonton tahu apa Orkem itu, mohon dijelaskan kepada YouTuber ini hal-hal yang Anda ketahui tentang organisasi kemahasiswaan. Silakan. Ya. Terima kasih. Menurut saya, Orkem atau organisasi kemahasiswaan itu adalah sebuah lembaga atau sebuah wadah yang menaungi dari seluruh mahasiswa yang ada di suatu instansi-instansi tersebut. Di sini wadah ini yang menampung segala aspirasi dan menjalankan fungsi di mana organisasi tersebut. Di dalam beberapa organisasi di manapun itu, khususnya di kampus, Orkem sendiri mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan manajemen dan mengatur juga fungsi legislatif, eksekutif di kampus tersebut, sehingga semua yang berhubungan dengan mahasiswa atau kampus, organisasi inilah yang menaungi dan mengumpulkan aspirasi dari mahasiswa. Di lembaga ini pula Orkem sendiri itu dianggap satu-satunya atau mungkin yang paling penting dari setiap kampus ini. Jadi itulah gambaran seni tentang Orkem itu sendiri secara garis besar, seperti itu. Artinya Mas Fajar ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada semacam penumpukan otoritas di sana, bahwa Orkem itu ya legislatif, ya eksekutif, bahkan bisa-bisa yudikatif juga dipegang oleh satu organ kemahasiswaan. Lebih lanjut Mas Fajar, kaitannya dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, apakah boleh orang menyebut BEM ini termasuk lembaga yang diktator, mengingat terjadinya penumpukan otoritas tadi? Kita tahu bahwa yang disebut diktator itu adalah apabila terjadi penumpukan kekuasaan, baik fungsi yudikasi, legislasi maupun eksekusi itu berada di satu tangan. Nah, terkait dengan BEM kita sebut diktator, apakah boleh? Silakan Mas Fajar. Ketika BEM dianggap atau disebut sebagai diktator, menurut saya ya boleh-boleh saja. Maksudnya dalam sini itu ketika BEM ini di sini menjalankan beberapa fungsi, yaitu legislatif dan eksekutif, otomatis dia memang memegang prinsip seperti itu. Yang dikatakan diktator di sini adalah ketika badan ini atau BEM ini itu seakan-akan seperti menjalankan fungsinya ini hanya untuk sebuah kekuasaan. Gitu. Dia menganggap ketika sudah masuk ke dalam sebuah organisasi, dia mempunyai kekuasaan tertinggi di sini. Dia mempunyai jabatan tertinggi di sini, sehingga yang dikatakan BEM ini berhak melakukan atau memerintah di organisasi tersebut. Mungkin itu yang dikatakan kediktatoran, seperti itu, sehingga satu-satunya kekuasaan
adalah di BEM itu sendiri. Padahal kita tahu banyak organisasi-organisasi di luar sana, di luar BEM itu juga sama menjalankan fungsi eksekutif seperti himpunan juga mempunyai fungsi eksekutif pelaksana gitu. Nah, ketika BEM ini kan menaungi seluruh hima-hima yang ada di kampus. Nah, dia tidak boleh menjadi organ tunggal yang seakan-akan memang dia itu mempunyai kekuasaan tertinggi, tidak boleh mengatur seenaknya sendiri dan sebagainya. Jadi fungsi itu sudah jelas, BEM itu hanya sebatas eksekutif di situ sebagai pelaksana, bukan satu-satunya organ tunggal di kampus tersebut. Mungkin sih kan tentang kediktatoran seperti itu, saya kurang tahu juga. Berarti jika seperti itu, lalu di sebelah mana demokrasinya? Secara nama harusnya BEM itu hanya sebagai pelaksana atau eksekusi, fungsi-fungsi eksekutor. Tetapi ternyata BEM, Mas Fajar katakan tadi, juga punya fungsi yang lain, yakni fungsi legislasi. Ada semacam penumpukan fungsi yang kalau dalam domain ilmu politik, penumpukan fungsi semacam ini boleh dikatakan sebagai diktator. Kalau diktator otomatis tidak demokratis. Sekarang saya ingin beralih kepada mantan macan Orkem, Mas Ismail. Di mana letak demokrasi, Mas Ismail, kalau sudah seperti itu? Jadi gini, untuk tata letak organisasi atau konstruksi daripada organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus kita sampai saat ini, yang dulu pernah berkembang mulai dari tahun-tahun yang sebelumnya sampai tahun ini. Kemudian gini, sebetulnya konstruksi tatanannya itu sudah sangat demokratis sebetulnya, karena di dalam tatanan yang sudah dirancang itu sudah menyusun bagaimana adanya satu lembaga eksekutif tersendiri, kemudian lembaga legislatif tersendiri, namun kemudian satu lembaga yang kemudian belum ada waktu itu, lembaga yudikatif, yang waktu itu harusnya diserahkan pada lembaga legislatif. Jadi legislatif ini juga berfungsi sebagai yudikatif waktu itu seperti itu. Namun kemudian perkembangan zaman juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi daripada mahasiswa, sehingga lembaga-lembaga ini banyak kekosongan. Nah, utamanya kekosongan itu berada di lembaga legislatif. Kenapa lembaga legislatif kosong? Ya karena minat teman-teman yang jumlahnya sangat minim hanya terfokus pada eksekusi kegiatan, dan kemudian melupakan yang namanya legislatif dan seterusnya ini. Jadi kemudian terfokuslah dan kemudian tersentrallah pada organisasi yang eksekutif tadi itu disebut BEM itu tadi. Itu yang kemudian untuk masalah demokrasi. Kemudian saya ingin memberikan ulasan tentang sebetulnya perkembangan organisasi sampai hari kemudian sampai mengalami kritis atau masa kekrisisan kader atau penerus. Ini sebetulnya gini, ketika dulu di zaman pasca reformasi, organisasi ini kemudian dibentuk untuk mengawal jalannya reformasi itu sendiri, yang kemudian waktu itu ada semboyan bagaimana teman-teman mahasiswa ini juga sebagai pengawal perubahan itu sendiri, selain sebagai agen perubahan, kemudian juga sebagai pengawal daripada perubahan tersebut menuju perubahan yang lebih baik. Namun kemudian perkembangan zaman dan kemudian dipengaruhi oleh teknologi dan seterusnya, dan kemudian juga gaya hidup dan seterusnya, itu kemudian lambat laun semboyan itu hanya menjadi sebuah semboyan tanpa ada implementasi atau pelaksanaan yang real di dalam ruang lingkup organisasi kemahasiswaan. Jadi kemudian pengaruh-pengaruh yang ada, gaya hidup, budaya, dan kemudian teknologi mempengaruhi partisipasi mahasiswa yang masuk
ke dunia kampus, kemudian untuk ikut di dalam organisasi kemahasiswaan itu sangat minim karena mereka juga ada tuntutan hal yang lebih. Mungkin salah satu faktor yang kemudian mempengaruhi salah satunya juga masalah nilai yang kemudian aktivitas di dalam perkuliahan. Ketika harus ikut organisasi kemahasiswaan, maka aktivitas dalam perkuliahan ini akan berkurang, cenderung berkurang, dan kemudian akan berpengaruh pada nilai dan seterusnya itu juga sangat berpengaruh besar dalam kurangnya partisipasi generasi saat ini di dalam organisasi kemahasiswaan. Namun kemudian yang sangat disayangkan ketika sudah sedikit sumber daya manusia atau partisipasi dari mahasiswa untuk masuk ke organisasi kemahasiswaan, kemudian yang sedikit ini tidak menjalankan kemudian tujuan utama daripada berjalannya organisasi kemahasiswaan ini, tidak bisa menjalankan itu semua. Jadi terkadang malah orang-orang yang kemudian yang sangat sedikit ini yang masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan ini memanfaatkan momen ketika dia sudah memiliki sebuah kekuasaan di dalam sebuah organisasi, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, baik kepentingan jaringan, kepentingan lobby-lobby di dalam internal universitas maupun di luar universitas. Itu terkadang ada pemanfaatan seperti itu. Saya rasa sih itu untuk perkembangan organisasi kemahasiswaan sampai hari ini, saya rasa seperti itu. Oke, jadi sekarang sudah terang bahwa demokrasi pada wilayah organisasi kemahasiswaan ini masih belum ada tanda-tanda membaik. Bahkan disinyalir tadi oleh Mas Ismail, semakin lama organisasi kemahasiswaan semakin tidak mampu melakukan mobilisasi gagasan, melakukan mobilisasi secara fisik, sehingga terbentuk himpunan mahasiswa, lautan mahasiswa yang punya watak kritis. Yang terjadi disinyalir oleh Mas Ismail tadi justru adalah ada semacam politiking di mana organisasi kemahasiswaan ini dimanfaatkan dan dibuat alat untuk meloncat menjadi mahasiswa elit. Muaranya jelas adalah akses pada jaringan-jaringan baik internal maupun eksternal kampus juga dimanfaatkan untuk melakukan lobby-lobby demi privilege, demi kemudahan, dan demi hak-hak istimewa yang lain yang itu tidak akan bisa diperoleh oleh mahasiswa biasa. Terkait dengan masa suram yang dialami oleh organisasi kemahasiswaan semacam itu, maka slogan mahasiswa adalah agen perubahan sosial nampaknya masih perlu perjuangan yang lebih panjang. Saya ingin beralih ke Mas Fajar. Sebagai agen perubahan sosial, organisasi kemahasiswaan hari ini masih menyelesaikan persoalan internalnya sendiri. Mungkinkah sambil menyelesaikan persoalan internalnya itu, Orkem ini bisa menjadi motivator sekaligus inspirator bagi mahasiswa biasa untuk melakukan apa itu yang disebut dengan agen perubahan sosial? Silakan Mas Fajar. Sebenarnya kalau kita lihat, kita akan disini kan sebenarnya menjurus ke kampus kita sendiri, organisasi di rumah kita sendiri. Kalau kita lihat di luar sana, mungkin banyak semacam itu terjadi ketika organisasi itu bisa menjadi atau bisa memberikan contoh kepada masa-masa untuk sebagai agen perubahan sosial. Namun sayangnya yang terjadi di kampus kita ini sendiri itu dulu ketika saya menjabat menjadi BEM maupun HIMA sampai sekarang menjadi DPM ini sangat susah ketika kita memberikan contoh atau motivator atau inspirasi kepada mahasiswa, karena kita memang nggak punya gitu, maksudnya tidak punya di sini tuh tidak ada yang bisa ditunjukkan ke mahasiswa yang lain. Ini loh kita
pernah seperti ini loh, kita pernah seperti ini, melakukan hal semacam ini, memberikan motivasi bahwasanya untuk memotivasi agar mereka tahu bahwasanya organisasi ini tuh benar-benar sehat dan bisa menjadi agent of change pada perubahan sosial dan sebagainya. Namun sayang sekali dari dulu kita tidak pernah bisa memberikan contoh yang baik pada mahasiswa. Bukan berarti kita nggak pernah sama sekali. Kita sering melakukan semacam itu, cuman anggapan atau pandangan dari mahasiswa sendiri itu menganggap bahasanya organisasi ini itu dianggap buruk. Dalam hal itu tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga image dari organisasi di internal kampus kita sendiri ini jelek bagi mahasiswa. Maka dari itu ngapain kita mencontoh organisasi itu, orang organisasi itu tidak ada yang perlu dicontoh karena mereka nggak berbuat apa-apa. Tapi pada dasarnya yang seharusnya organisasi yang sehat adalah bisa memberikan motivasi, bisa memberikan contoh yang baik sehingga mereka ingin atau ikut serta dalam menjadi sebuah agent of change. Nah, pemahaman seperti ini kurang diterapkan di kampus kita. Jadi saya berharap nantinya ketika ada sosok pemimpin yang baru atau organisasi yang baru itu bisa memberikan contoh terhadap mahasiswanya atau terhadap pengurus-pengurusnya. Kita harus menjadi agent of change, agen perubahan sosial di sini. Di luar sana, di luar kampus kita itu banyak sekali penerapan semacam ini. Sebenarnya untuk menjadi agent of change itu nggak mulu-mulu ketika kita itu bisa memberikan kontribusi pada masyarakat luas. Cukup dengan bisa memberikan tuntunan kepada mahasiswa agar untuk bisa berbuat lebih baik, itu aja sudah agent of change. Karena sosial itu nggak harus di domain yang luar, kita coba di internal dulu. Ketika di internal memang sudah bagus, nantinya kita bakal bisa keluar ke masyarakat yang luas gitu. Kalau toh kita langsung terjun ke masyarakat luas tetapi di dalam internalnya sendiri sudah jelek atau buruk, ya percuma gitu. Kita bisa menunjukkan apa kepada masyarakat? Orang manajemen di dalam saja susah, apalagi manajemen yang masyarakat luas seperti itu. Nah, itulah minimnya di organisasi di dalam kampus kita seperti itu. Jadi menurut pandangan saya bahwasanya kurang di kampus ini. Nah, mungkin kedepannya bisa lah kita mencoba untuk lebih baik seperti sekarang ini. Itu ya. Saya ingin beralih ke Mas Bagus sekarang. Kita tahu bahwa ada kesulitan terkait dengan branding image atau citra dari organisasi kemahasiswaan yang diharapkan mampu menjadi motivator dan inspirator, ternyata justru kontraproduktif. Yang terjadi sebaliknya, malah ada seolah-olah citra atau konotasi negatif tentang organisasi kemahasiswaan. Agar ini semua tidak terjadi dan citra itu menjadi baik, bahwa organisasi kemahasiswaan adalah perlu, penting, dan strategis sifatnya, mengingat mereka punya peran di dalam melakukan mobilisasi keseluruhan mahasiswa agar terhimpun gagasan-gagasan besarnya untuk kemudian diaksiologikan menjadi rumusan-rumusan perubahan masyarakat. Menurut pandangan Mas Bagus, kiat atau langkah apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar citranya menjadi membaik dan kemudian membola salju diikuti oleh mahasiswa yang lain? Silakan Mas Bagus. Terima kasih. Menurut saya agar citra mahasiswa dan organisasi mahasiswa ini mampu untuk dilirik oleh mahasiswa itu sendiri, tidak lepas dari kesadaran mahasiswa. Jadi memang untuk mahasiswa awam jadi kurang mengetahui apa manfaat kita untuk mengikuti organisasi. Maka dari itu menurut saya di sini perlu peran pembimbing misalnya. Jadi apakah itu dari dosen untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya badan organisasi mahasiswa ini
gitu. Terus dari mahasiswa sendiri pun perlu untuk menggali atau mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu, tentang organisasi, tentang sosial. Jadi bisa dicari ilmunya, bisa kemudian diterapkan, bisa kita ambil contoh tentang bentuk sebuah negara. Jadi yang namanya organisasi kan sebuah lingkup yang kecil, jadi kita bisa mencontoh di luar, mencontoh di organisasi yang besar, kemudian kita coba sesuaikan, diaplikasikan di dalam kampus sendiri. Jadi ya ibarat kampus ini adalah simulasi kita untuk masuk ke dalam masyarakat kemudian yang nyata nanti ketika kita sudah lulus dari kampus. Jadi kalau tadi disinggung tentang penumpukan kekuasaan, jadi ada eksekutif, legislatif. Nah, di situ kan kita perlu wacana tentang negara, tentang organisasi yang dimaksud eksekutif, legislatif, yudikatif itu yang mana, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita olah bahasanya, istilahnya untuk diterapkan di dalam lingkup kampus sendiri. Saya Mas Bagus sedikit menyinggung mengenai simulasi bernegara. Jika kampus kita andaikan seperti simulasi bermasyarakat bernegara, maka organisasi kemahasiswaan adalah wadah yang tepat untuk melakukan simulasi. Tapi ada semacam paradoks di sana. Di satu sisi Orkem diharapkan peran strategisnya untuk melakukan perubahan-perubahan internal kepada mahasiswanya, eksternal adalah kepada masyarakat. Tetapi ada energi lain yang justru kontraproduktif. Semisal adalah negara dengan regulasinya menginginkan atau seolah-olah menginginkan mahasiswa itu agar cepat selesai, cepat lulus, supaya segera bisa keluar dari kampus. Sehingga perbedaan antara mahasiswa hari ini dengan mahasiswa tempo dulu adalah dalam hal kematangan. Mahasiswa zaman dulu sangat matang, sehingga seseorang untuk bisa menempuh gelar sarjana lengkap butuh bertahun-tahun. Bisa menjadi sarjana muda sudah luar biasa, apalagi sarjana lengkap. Begitu mereka lulus dari kampus, mereka memang benar-benar siap terjun di masyarakat karena kematangannya itu. Nah, tetapi sekarang mahasiswa ini 4 tahun lulus, itu rasanya seperti anak SMA yang baru lulus di zaman waktu itu, sehingga kematangan tidak pernah terbentuk di sana. Nah, jadi ada paradoks di sini. Di satu sisi diharapkan peran strategisnya melakukan perubahan sosial, di sisi yang lain ada proses pementahan yang ini saling berseberangan. Lah padahal organisasi kemahasiswaan adalah agen dari perubahan sosial. Bagaimana bisa merubah kalau mereka masih mentah? Terus mereka juga disterilkan dari urusan-urusan masyarakat. Mahasiswa hari ini steril dari problem-problem yang dihadapi oleh bangsanya, sehingga mahasiswa seperti menara gading, seperti elit yang sama sekali buta dan tidak paham tentang kondisi bangsanya. Menghadapi yang semacam ini, paradok ini harus bagaimana mahasiswa bersikap? Silakan Mas Bagus. Bagus. Bagaimana masalah juga ya memang saya katakan tadi memang simulasi, tapi
memang namanya simulasi mesti tidak se ideal mungkin yang saya paparkan. Bisa juga simulasi dalam hal ini yang itu memang terjadi di dalam masyarakat. Jadi misalnya contoh praktis, kalau dalam masyarakat itu secara nyata dia melakukan sebuah politik, jadi untuk bagaimana caranya untuk meraih kekuasaan, merebut kekuasaan, maka itu pun juga bisa disimulasikan di dalam kampus. Jadi di dalam kampus pun sendiri sudah terjadi atau memang ya simulasi itu tadi terjadi perebutan kekuasaan. Jadi sudah ada perebutan kekuasaan dari ketua menjadi bagian-bagian strategis untuk sebagai sebuah nilai eksistensi bagi masing-masing individu. Kemudian untuk menyikapi tentang paradoks tadi, saya pun masih belum ada gambaran tentang bagaimana menyikapi sebuah paradoks itu tadi. Baik, Mas Bagus, kalau belum ada gambaran untuk menyikapi, pilihannya dua: biarkan ini terjadi dan berlangsung begitu saja, atau mahasiswa harus ikhtiar untuk melakukan perbaikan di sana sini. Kalau nanti saya menggunakan bahasa lawan revolusi kan tidak enak, nanti dikira makan. Makanya istilahnya cukup ada perubahan di sana sini sehingga paradok tadi itu bisa dieliminir sedemikian rupa. Dalam kaitan dengan ini, saya ingin pendapat dari Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Gimana Pak? Kalau Mas Fajar belum siap, ke Ismail dulu. Oke, jadi gini, kalau menurut pandangan saya, ketika harus ada sebuah pilihan untuk membiarkan tetap seperti ini atau melakukan satu tindakan untuk memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki, saya rasa tindakan yang kedua itu lebih seksi dan lebih bermanfaat bagi mahasiswa. Kalau kita memang harus berpikir secara mahasiswa, namun kemudian ada beberapa persoalan yang itu sangat mendasar yang terus membayang-bayangi ruang lingkup organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Misalkan gini, ketika organisasi kampus harus melakukan tindakan-tindakan ideal yang kemudian harus melakukan perubahan-perubahan yang itu ruang lingkupnya di masyarakat atau tatanan masyarakat, maka akan ada beberapa hal yang kemudian akan terus mengiringi organisasi kemahasiswaan, yakni pasti akan ada beberapa kepentingan yang kemudian terus menempel daripada organisasi kemahasiswaan, karena itu adalah hal yang lumrah hari ini ketika kita bicara tentang perubahan atau tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam menghadapi seluruh fenomena-fenomena yang ada di dalam sosial masyarakat, itu sering diikuti atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik di dalam kekuasaan negara. Dan kemudian untuk menanggapi tadi yang disampaikan atau ditanyakan oleh moderator atau pembawa acara, narator mengenai pembatasan gerak mahasiswa atau pementahan mahasiswa di dalam berproses di kampus, utamanya di dalam organisasi kemahasiswaan, itu memang sangat menekan sekali bagi, makanya itu yang kemudian saya tadi ungkapkan ketika variabel atau pengaruh-pengaruh yang menyebabkan
minimnya partisipasi mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu karena ada satu tekanan dari pemerintah untuk membatasi gerak mahasiswa dengan kurun waktu tertentu, kemudian mahasiswa harus sudah lulus atau yang sudah keluar dari ruang lingkup kemahasiswaan atau universitas itu sendiri. Jadi ini kemudian yang kemudian mempengaruhi mahasiswa untuk fokus di dalam studi atau perkuliahannya saja tanpa harus memikirkan atau membelah dirinya di dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi itu yang menjadi problem organisasi kemahasiswaan hari ini yaitu salah satunya. Selain juga memang karakter atau satu pandangan yang kemudian pandangan hidup yang kemudian terseret sampai hari ini, misalkan tentang bagaimana mahasiswa ketika harus kuliah mereka harus kerja, ketika sudah lulus dia harus kerja, maka itu yang kemudian mempengaruhi juga karena dia akan fokus ketika mahasiswa masuk kemudian dia punya satu tujuan utama yakni ketika dia harus cepat lulus dan kemudian lulusnya dia ingin untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah ini kemudian mahasiswa tidak akan mungkin mahasiswa yang seperti ini akan menoleh ke organisasi kemahasiswaan. Dia pasti akan fokus dan lurus ke jalan akademiknya dan kemudian untuk sesegera mungkin memenuhi peraturan pemerintah untuk segera lulus dan kemudian setelah lulus dia mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun sayangnya pekerjaan itu juga susah sekali. Saya rasa mahasiswa yang seperti itu sangat keblinger ketika mahasiswa harus berpikir untuk segera lulus dan mencari pekerjaan. Itu saya rasa juga sangat keblinger karena pekerjaan hari ini itu sangat susah karena pemerintah hari ini tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tidak ada, maka mahasiswa lah yang harus melakukan satu perubahan itu sendiri. Namun itu yang tidak disadari oleh teman-teman mahasiswa sehingga mereka kurang berpartisipasi di dalam organisasi kemahasiswaan. Saya rasa itu. Jadi yang paling utama ketika kita harus memperbaiki, maka salah satunya juga faktor-faktor eksternal itu sangat perlu diperbaiki. Namun kemudian yang di dalam faktor internal yang perlu diperbaiki yakni adalah amanat yang kemudian sudah didapatkan oleh para pemimpin organisasi. Ini yang harus dijalankan benar-benar. Artinya amanat itu bukan untuk domplengan atau kendaraan kepentingan pribadi, melainkan amanat itu adalah pelaksanaan daripada tanggung jawab yang sudah dibebankan dari mahasiswa untuk memimpin jalannya organisasi kemahasiswaan untuk mencapai perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam tatanan internal maupun tatanan eksternal. Meskipun faktor eksternal harus juga diperbaiki karena itu juga sangat berpengaruh ketika kita harus berbicara tentang dampak daripada partisipasi mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Jadi contoh-contoh baik inilah yang sangat penting untuk diberikan oleh para pemimpin organisasi saat ini. Salah satunya ya memimpin organisasi dengan baik tanpa menaruh satu kepentingan apapun di dalam dirinya, merendahkan satu kehendak atau ambisinya untuk diturunkan sementara dan kemudian menjalankan organisasi ini seideal mungkin dan untuk kepentingan perubahan bersama itu sendiri, perubahan menuju yang lebih baik. Saya rasa sih itu kalau bicara tentang yang konteks perubahan tadi. Ya, kita tahu bahwa percepatan agar mahasiswa segera lulus dari kuliah itu ideal, itu baik. Pertanyaannya baik bagi siapa? Ideal bagi siapa? Dan kita tahu bahwa kurikulum kita lebih mengabdi kepada kepentingan sektor industri. Nah, kalau mahasiswa itu paham bahwa apapun yang diperoleh dari kelas-kelas atau ruang-ruang kuliah itu
materinya adalah untuk mengabdi pada industri, maka mahasiswa itu harus mencari sesuatu yang lain, yang pengetahuan, kearifan, kebijakan, nilai-nilai yang berbeda dengan yang di ruang-ruang tadi, sesuatu yang tidak ansih mengabdi pada kepentingan industri. Di manakah itu? Ya di organisasi, ya di komunitas, ya di kerumunan kampus itu. Pertanyaan saya sekarang adalah, terbentukkah iklim komunitas-komunitas yang punya tradisi ilmiah? Terbentukkah organisasi kemahasiswaan, jadi orkem-orkem yang punya nilai yang non industri itu? Lalu yang berikutnya adalah orkem-orkem yang ada ini mudah diakses tidak dengan mahasiswa yang harus dia emban amanatnya secara geografis, ataukah justru tidak dijauhkan dari akses-akses tadi? Saya pikir Mas Fajar dan Mas Mail nanti bisa menambahkan. Mas Fajar dulu, silakan. Ya, kalau menurut saya sendiri, kebetulan di kampus kita ini memang ya susah menanamkan tradisi keilmiahan dan sebagainya, tapi jelas bisa, sangat-sangat bisa. Kita berharap nanti suatu saat nanti muncullah sebuah organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang lebih mengarah ke ilmiah, seperti itu. Karena kita tahu minimnya organisasi yang mengarah ke sana, sehingga lebih mengacu ke keindustrian dan sebagainya, itu yang membuat organisasi itu sendiri itu malah kacau. Yang seharusnya jelas kampus ini adalah kampus yang akademis. Jika kita ngomong akademis, otomatis berhubungan dengan keilmiahan. Nah, disinilah kita coba nantinya, siapapun itu, apapun itu bentuknya, organisasi manapun atau komunitas manapun, kita harapkan suatu saat nanti memang harusnya lebih kan mengarah ke keilmiahan daripada budaya-budaya tradisi yang dulu-dulu. Kita lihat minimnya seseorang atau mahasiswa itu untuk mengikuti organisasi adalah karena tadi itu mereka sebenarnya mempunyai sebuah kemampuan atau hobi atau passion, itu lebih mengarah ke budaya pop dan sebagainya. Nah, mindset mereka sudah agak berbelok gitu ketika dihadapkan oleh organisasi. Mereka mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah wadah yang sangat mengganggu, atau bisa dikatakan itu nggak asik, nggak keren. Iya, karena organisasi melulu tentang keilmiahan yang formal lah, yang apalah. Nah, sehingga banyak yang menghindari organisasi. Mereka lebih menjurus ke minat dan bakat, passion mereka, hobi mereka, kesukaan mereka. Nah, saya harapkan nanti ketika ada organisasi yang ada ini, cobalah di mix ilmiah dengan budaya seperti itu seperti apa. Saya rasa di SAU pun juga melakukan semacam ini. Mereka malah menggabungkan segala aspek itu, maksudnya ada ilmiahnya juga, ada popnya, ada industrinya juga dan sebagainya, gamelan apapun itu kan. Itulah mungkin yang diharapkan oleh mahasiswa saat ini, sehingga image atau branding dari organisasi itu nggak melulu yang membosankan gitu. Nah, itu mungkin mahasiswa yang pengennya seperti itu, dan saat ini sampai saat ini pun belum ada organisasi semacam itu atau apalah itu, Kecuali Gerasi Lemas. mungkin. Nah, nanti coba mungkin komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi itu bisa mengembangkan hal semacam ini seperti SAU ini, sehingga bisa menarik minat mahasiswa untuk bergabung. Tapi sayangnya di SAU ini kan juga dianggap Blendes. Nah, itu blendes karena tidak menyalahi aturan atau apalah itu. Karena kita di sini memang niatnya untuk menarik semua mahasiswa itu nggak terkecuali gitu. Sehingga nggak ada batasan-batasan di sini seperti itu. Nah, Langsung lanjut ke Mas. Lanjut. Jadi gini,
Opo. Dijauhkan, Kalau dijauhkan akses. ya gini, kalau memang gini, kalau penjauhan akses antara gini, tadi ada satu ingatan yang kemudian saya belum sampaikan tentang bagaimana peran organisasi ini kemudian ketika melihat proses akademis yang dilakukan oleh mahasiswa ini kemudian dinilai kurang matang dan kemudian terlalu berpihak pada korporat dan seterusnya, itu kemudian inilah sebetulnya peran organisasi untuk mengolah sumber daya manusia yang ada di kampus itu untuk menciptakan sebuah karakter atau pribadi yang unggul yang ada di dalam setiap individu mahasiswa itu sendiri, yang itu juga mencerminkan sebuah budaya luhur dan seterusnya tadi yang tadi disebut oleh Pak Aludin tentang kearifan dan seterusnya, kebijaksanaan dan seterusnya. Itu saya rasa itu salah satu peran organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Dan kemudian ketika melihat realitas sampai hari ini, saya rasa ini sudah mulai ada pembaikan. Saya rasa ketika kita harus melihat beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ketika organisasi kemahasiswaan yang ada di ruang lingkup internal kita sendiri memang sangat tidak ada. Jadi kekosongan pemimpin di dalam organisasi itu pernah terjadi 2-3 tahun yang lalu, kemudian hari ini sudah mulai membaik. Kemudian meskipun program-program yang dijalankan belum sangat ideal, belum sangat sesuai dengan harapan kita bersama, saya rasa itu akan menjadi baik ketika kita mau bersama-sama untuk menata kembali, kemudian meluruskan kembali apa tujuan organisasi ini bangkit daripada kematiannya dulu. Saya rasa sih itu. Jadi program-program yang kemudian harus diusung oleh para pemegang kekuasaan hari ini di dalam organisasi kampus, saya rasa adalah salah satunya mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam kampus itu sendiri. Itu salah satu perubahan yang sangat kelihatannya sangat sepele, tapi itu sangat mendasar dan itu dampaknya sangat luar biasa. Ketika bayangkan ketika mahasiswa itu sudah dipoles demikian rupa, memiliki karakter, memiliki kepribadian yang unggul dalam berkehidupan, saya rasa ketika dia sudah lulus atau sudah keluar dari universitas atau dari jabatan mahasiswanya, saya rasa mereka akan menjadi manusia yang baik ketika berada di kerumunan masyarakat atau hidup di masyarakat. Jadi itu salah satu yang sangat penting ketika bicara tentang bagaimana program yang harus dilakukan hari ini. Saya rasa pendidikan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini adalah salah satu program kerja yang harus sangat diprioritaskan oleh organisasi kemahasiswaan. Saya rasa sih itu untuk apa tadi pertanyaan yang kemudian yang bisa saya tanggapi. Ya, terkait dengan peran organisasi kemahasiswaan yang tadi disebut strategis, karena dia harus punya peran tambahan, yakni memoles mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tadinya berada di ruang-ruang kelas yang kita tahu kurikulumnya seperti itu, perlu ada tambahan supaya menjadi mahasiswa plus sesuai dengan visi misi, menjadikan universitas internasional yang unggul tetapi tetap berkarakter kepribadian nasional Nusantara. Nah, untuk mencapai visi misi semacam itu tentu saja ruang kelas tidaklah cukup, jadi harus ada tambahan supaya plus. Tambahannya mau tidak mau dibebankan kepada organisasi kemahasiswaan untuk menanggung beban itu agar memoles mahasiswa ini seperti yang dikehendaki oleh visi misi kampus. Selanjutnya daripada itu yang ingin saya ketahui masih tetap terkait dengan peran strategis Orkem. Anda tentu punya penilaian yang baik, itu organisasi kemahasiswaan itu lebih menjadi aspirasi bagi mahasiswa di dalam menyalurkan suaranya,
atau orkem menjadi kanal bagi mahasiswa untuk menyampaikan ide-ide gagasannya, ataukah sebaliknya? Apa itu otoritas-otoritas kampus itu menyosialisasikan, mengkampanyekan ide-idenya melalui orkem? Yang sering kali terjadi yang mana ini? Yang bawah ke atas ataukah yang atas ke bawah? Untuk itu saya ingin bertanya kepada Mas Bagus barangkali yang bisa menjawab, apakah orkem ini sebenarnya bottom up ataukah top down? Lalu bagaimana harus bersikap? Secara ideal, kalau kita kaji secara trias politika, jadi di mana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pandangan saya, secara ideal mungkin badan ini sebagai sarana legislatif, jadi sebagai sarana untuk penyambung aspirasi dari mahasiswa. Jadi kalau untuk memang ya, kalau di dalam kita sesuaikan di dalam lingkup, jadi kalau trias politika itu kan dalam lingkup negara yang besar, tapi kalau diterapkan dalam lingkup yang lebih kecil, dalam lingkup kampus, maka kita bisa mengecilkan atau mungkin juga bisa menggabungkan beberapa fungsi, tapi dengan catatan itu dengan kesepahaman bahwa itu yang ideal atau yang baik pada waktu itu. Jadi kalau menurut pandangan saya sih untuk sebagai sarana legislatif. Ya. Baik, saya pikir beberapa kajian multi sudut pandang tadi bisa kita ambil hikmahnya. Malam hari ini saya rasa cukup diskusi mengenai orkem di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah.